Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ingkang tansah kawula hormati, kawula ta'zimi para habaib, para ulama, para kiai sesepuh ngapunten. Mboten saged nyebataken asmaul-asmaulipun setunggal dumugi setunggal saking kathahipun niki. Alhamdulillah sampun rubar menika niku. Alhamdulillah kempal niki. Sedaya pewaris Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasaban wa kasaban. Insyaallah niki berkah kathah saestu. Sedaya hadirin wal hadirat ingkang mulya niki kula sekedhik mawon ingkang badhe kula sampaikan keranten sing ngantri badhe salah kathah mangke. Saged mungkin sampai jam 12. Siap boten nggih? Siap. Kula sing boten. Barang kula ceramah tak tinggal mulih. Para bapak lan ibu niki kula nyampaikan tentang maulid dari sisi sejarah mawon nggih. Bukan dari dalil dan lain sebagainya, sebab niku kuwatah para yai, para habaib ingkang sampun nyampaikan. Sing penting kula panjenengan sampun mantep bahwa maulid niki dipun syariataken, mantep nggih? Mantep zahir lan batin, mantep nggih? Nggih pun dilampahi mawon derek para guru, para habaib, para yai, titik semoten mawon. Lah untuk penyemangat niki ada beberapa kisah-kisah perlu kula panjenengan pahami. Dari dulu maulid itu digalakan oleh para tokoh, para ulama, diantaranya adalah untuk menggairahkan kembali semangat atau giroh umat Islam dalam berjuang. Watah niku ceritane. Jenengan saged maos ten bukune Rejanul Kang Sauri, judulnya Sejarah Maulid Nabi. Itu ternyata maulid Nabi besar-besaran itu sudah mulai digalakkan mulai dari zaman Harun ar-Rasyid, yakni digalakkan oleh ibu beliau kalau tidak salah, namanya Faizulun. Untuk apa? Untuk menandingi acara-acara Id atau acara hari raya non muslim waktu itu. Orang Persia atau orang mana begitu itu punya acara hari raya yang sangat menarik, dan mungkin saat itu banyak umat Islam yang kepencut dengan acara yang seperti itu. Akhirnya umat Islam butuh diingatkan kembali bahwa mereka harus asik dengan acara mereka sendiri, asik dengan ajaran mereka sendiri, termasuk harus asik kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga lakukan itu maulid besar-besaran. Akhirnya umat Islam merasa nyaman dengan agamanya sendiri, tidak sampai ikut hari raya agama orang. Jadi dalam hal ini maulid bisa dijadikan sebagai uslubud dakwah atau metode dakwah. Zaman saat ini kan alhamdulillah nih, maulid di mana-mana digelar, Habib Syekh di mana-mana, ratusan titik. Akhirnya apa? Berkah maulidan beliau, akhirnya banyak grup-grup rebana yang lahir dan bermunculan ala beliau. Jadi ada bassnya yang tungtung itu ya, ada celtinya dan sebagainya. Anak muda banyak sekali yang berkreasi di sana. Akhirnya daripada mereka hobi musikan, akhirnya hobi sholawat. Alhamdulillah, di sholawatan tidak dipandang sebagai rutinitas yang napa jenenge bosen boten. Sing koyo-koyo napa jenenge harus betul-betul sakral, harus tidak. Ternyata bisa kita nikmati juga. Bisa kita jadikan hobi. Acara yang menarik untuk kaula muda. Ini sebagai usul dakwah atau metode itu terbukti sangat maju. Terus napa malih para bapak para ibu, dulu pernah di zaman perang salib nih, Salahuddin Al-Ayyubi, seorang panglima perang,
pada kekhilafahan saat itu sedang perang salib di Palestina. Ini dari golongan musuh gitu. Orang-orang Kristiani yang berperang melawan umat Islam ini sangat kompak, kuat, militan dan sebagainya. Umat Islam waktu itu melempem, loyo dan sebagainya. Akhirnya sampai 5 perang, Salahuddin Al-Ayyubi ini mikir-mikir, ini caranya iki wong Islam bro, gairah mana, semangat mana, berjuang mana untuk bisa berperang merebut Baitul Maqdis di Palestina. Akhirnya beliau mungkin setelah musyawarah dengan para ulama dan sebagainya, beliau punya sebuah cara apa? Ayo kita bareng-bareng mengenang perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan suka dan duka. Banyak sekali perjuangan, tantangan, kendala, tetap beliau berjalan untuk berjuang. Akhirnya apa? Diadakan maulid besar-besaran, umat Islam semangat kembali, pasukan bergairah kembali untuk berperang li'ilahi kalimah. Akhirnya dengan inilah Baitul Maqdis bisa direbut oleh umat Islam, berjaya dengan maulid. Makanya saya ingat dulu itu ada diskusi ya antara Habib Umar bin Hafid dengan para jamaah, kalau tidak salah di Malaysia tempatnya. Beliau mengadakan sebuah multaqo, pertemuan, seminar. Itu banyak pesertanya para ulama. Kemudian ada yang bertanya, Habibana Umar, ini bagaimana kita menyikapi Palestina? Saudara-saudara kita umat Islamnya di sana itu masih dijajah sampai sekarang detik ini. Bagaimana cara membebaskan Palestina? Bagaimana andil kita untuk mereka dan sebagainya? Kurang lebih begitu pertanyaannya. Akhirnya dijawab. Habib Umar bin Hafid waktu itu mengatakan, Palestina bisa kita rebut kembali hanya dengan cara orang-orang terdahulu. Wala amaluna as-solihun, salafun as-soleh, termasuk Salahuddin Al-Ayyubi ketika dulu merebut Palestina. Caranya bagaimana? Lewat jalur kaum sufi, galakkan maulid, galakkan tasawuf, nahi mungkar, amar ma'ruf, agar orang-orang di Palestina itu menjadi orang yang bertakwa dan lain sebagainya. Coba lihat di sana, ini yang cerita Umar ya. Coba lihat di Palestina, banyak kaum-kaum muda yang syaribul khamri, minum minuman keras. Para kaum wanitanya lepas kerudung, tidak pakai jilbab, tidak pakai khimar. Mau lepas dari mana itu? Dari penjajahan Israel? Tidak bisa. Harus lewat jalur kaum sufi kalau memang ingin lepas dari penjajahan Israel. Jadi dikatakan di mana-mana bebaskan Palestina, bebas, tidak akan bebas kecuali lewat jalur salafun as-solihun. Seperti contohnya Salahuddin Al-Ayyubi, galakkan itu di sana. Tapi nyatanya di sana itu masih begitu ya. Yang kaum perempuan banyak yang tidak jilbaban, banyak yang mengumbar aurat. Yang laki-laki masih banyak yang minum minuman. Dari mana bisa merdeka? Itu pola pikir beliau Maulana Umar bin. Dan saya sangat mengiyakan itu. Sebab sejarah ini akan terulang dan terulang, tidak akan ada bedanya. Makanya orang yang pintar sejarah itu mesti pintar politik, pintar strategi. Saya setuju. Jadi sejarah dari dulu sampai sekarang akan terulang-ulang walaupun mungkin bentuknya berbeda, mungkin kemasannya yang hanya berbeda, tapi substansinya atau intinya sama. Sehingga penyikapan harus sama. Kalau ingin sukses, ikutilah resep-resep kesuksesan ulama-ulama dahulu. Kalau tidak mau gagal, jauhilah kegagalan orang-orang terhadap. Terus para bapak lan para ibu, intinya apa? Maulid di samping kita pandang adalah sebuah amaliyah yang memang masyruh atau disyariatkan, bahkan sangat dianjurkan. Ini juga bisa menjadi usul dakwah, termasuk metode dakwah yang paling efektif khususnya untuk zaman akhir ini. Terbukti Habib Syekh bagaimana, Maulana Habib Lutfi bagaimana, Habib Umar bin Hafid bagaimana menggelar banyak ratusan titik untuk maulid. Kalau Maulana Habib Lutfi ini perlu membentengi
NKRI, maka disamping mensiarkan kajian Nabi Muhammad SAW juga disiarkanlah hubbul watan minal stok. Kalau nasionalisme, rasa memiliki rakyat Indonesia pada negara ini melemah, mudah untuk dipecah. Yang logis siapa? Kita sendiri. Podo koncone perang, podo koncone kisruh, kapan maju? Perlu dibentengi. Silakan presiden gonta-ganti, silakan pejabat gonta, silakan sesuai demokrasi. Tapi NKRI harga Indonesia tetap harus satu, jangan boleh dua atau tiga, jangan boleh. Kalau presiden monggo gonta-ganti, silakan. Terima kasih sudah berandil untuk Indonesia. Gula bebas, monggolah kalau panjenengan dimanapun berada, galakan maulid. Kalau perlu mungkin sakit lah. Ini sebulan penuh kita adakan maulid, entah di musola-musola, di masjid-masjid, di rumah-rumah. Kalau di Pantura lah, maklum ya, Pantura itu bermusola itu sak desa bermusola untuk maulid. Terus sebulan penuh. Musola yang di Pulau dan Pekalongan, ngotot sebulan penuh. Terus musola liyane sebulan penuh. Ada wonten sing baca subuh, wonten sing dibaca pada isya. Pun semangat. Nah, Solo Raya ini harus digalakan lebih semua yang saya sampaikan lebih bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.